Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Azmi, biasa dipanggil Faisal. Baiklah kawan-kawan sekalian, sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, silahkan kawan-kawan sekalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu, pulpen, pensil atau buku tulis. Pada hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Diharapkan kawan-kawan semuanya setelah mempelajari ini, kawan-kawan semuanya akan mengetahui apa itu nilai mutlak dan akan bisa menyelesaikan persamaan linier dari nilai mutlak tersebut. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu adalah nilai yang menunjukkan jarak dari suatu titik ke titik asalnya. Misalnya nilai mutlak dari 5 itu adalah jarak dari titik pusat 0 sampai ke titik 5 dalam garis bilangan. Jaraknya ada berapa? Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Jarak antara titik 0 ke titik 5 itu sama dengan 5. Misal mutlak negatif 3 itu adalah jarak antara titik 0 ke titik negatif 3 dalam garis bilangan. Di sini negatif 3, maka jaraknya adalah 3, maka mutlak 3 itu adalah 3. Jadi definisi dari nilai mutlak tersebut adalah, misalkan X adalah bilangan real, mutlak X didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan X itu sendiri jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan mutlak X itu akan bernilai negatif X jika X tersebut kurang dari 0. Saya seperti ini tadi, mutlak 5. Karena X-nya 5 itu adalah lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak 5 adalah 5. Sedangkan misalnya yang ini tadi negatif 3, mutlak negatif 3. Karena X-nya itu kurang dari 0, maka mutlak negatif 3 ini adalah negatif 3, karena negatif X dan X-nya itu adalah negatif 3. Jadi mutlak negatif 3 itu sama dengan negatifnya negatif 3. Jadi totalnya adalah 3. Jadi jarak antara 0 ke negatif 3 itu adalah 3. Tidak mungkin dong jarak itu negatif, pasti jarak itu positif, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya nilai mutlak itu selalu positif karena jarak tidak mungkin negatif, ya kan? Misal ada contoh soal 10 dikurang 3 mutlak. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Tentu saja kita operasikan yang di dalam mutlaknya terlebih dahulu. Jadi hasilnya adalah mutlak 7. Mutlak 7, jarak antara titik 0 ke titik 7, ya kan? Ya. Sampai sini saja dulu definisi nilai mutlak. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, persamaan linier nilai mutlak. Bentuknya adalah seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan A.
Sekarang pertanyaannya adalah berapakah si X ini? Sekarang kita ilustrasikan dalam bilangan. Nah, sini titik asalnya yaitu 0. Nilai mutlak X sama dengan A. Itu artinya jarak titik X ke titik aksal itu adalah A, panjangnya adalah A. Jadi titik asalnya di sini panjangnya adalah A ke sana. Ya kan? Berarti kalau nya di sini A, maka di sini juga A, ya kan? Dan di sini juga panjangnya A. Otomatis di sini tentu saja negatif A. Ya kan? Di sini A juga dan di sini A. Sekarang pertanyaannya, berapakah X-nya yang panjangnya sama dengan A? Panjangnya sama dengan A. Jelas dong, ya kan? Maka kalau panjangnya A, berarti penyelesaian nilai X-nya itu ada dua, yaitu X sama dengan negatif A dan X sama dengan A. Kenapa bisa seperti itu? Karena jarak antara titik pusat ke X atau disebut dengan mutlak X itu sama dengan A. Jaraknya itu sama dengan A. Jaraknya A ke kanan dan A ke kiri, ya kan? Berarti kalau A ke kanan, A ke kiri, otomatis di sini X-nya di sini. Maka X-nya itu adalah sama dengan negatif A atau X-nya itu sama dengan A. Misal A-nya ini kita ganti dengan 3, maka di sini akan menjadi 3, di sini akan menjadi 3. Jarak 0 ke titik 3 itu sama dengan 3, dan min A itu sama dengan 3. Misalkan kita ganti A-nya sama dengan 3 ya. Berarti kalau misalkan A-nya itu sama dengan 3, X-nya itu bisa negatif 3 dan bisa juga 3. Mudah kan? Persamaan linear nilai mutlak. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soal persamaan linear nilai mutlak. Misal ada contoh soal mutlak X dikurang 6 sama dengan 5. Bagaimanakah cara mengerjakan soal seperti ini? Mudah saja. Kita memakai teori yang sudah kita pecahkan tadi. Maka X kurang 6 ini kita pecah menjadi ada dua solusinya. Solusi yang pertama yaitu X kurang 6 sama dengan 5. Kalau X kurang 6 sama dengan 5, maka nilai X-nya kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 5 tambah 6. Kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Min 6 tambah 6, 0. Karena 0, jadi tetap X 6 tambah 5 yaitu 11. Maka X sama dengan 11. Ini solusi pertama. Solusi keduanya bisa juga X kurang 6 sama dengan negatif 5. Kenapa bisa negatif 5? Teorinya sudah kita pecahkan yang tadi, ya kan? Kalau bentuknya seperti ini, maka kemungkinan solusinya ada dua, yaitu positif dan negatif. Jadi kalau kita memakai yang negatif 5, solusinya akan menjadi kedua ruas kita tambahkan lagi dengan 6. X
kurang 6 tambahkan dengan 6 sama dengan negatif 5 kita tambahkan dengan 6. Maka X-nya adalah negatif 5 ditambah 6, 1. Maka solusi dari persamaan linier mutlak X kurang 6 sama dengan 5 itu adalah X sama dengan 11 dan X sama dengan 1. Udah bukan? Sekarang kita coba lagi mengerjakan contoh soal selanjutnya. Baiklah kawan-kawan, sekarang mari kita coba menyelesaikan persamaan linier nilai mutlak dalam bentuk yang lain. Di sini ada contoh soal X kurang 3, mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5. Berapakah nilai X-nya? Sekarang kita cari nilai X-nya. Dalam bentuk seperti ini, kita harus mencari satu per satu X di dalam nilai mutlak ini. Jadi kita cari satu per satu yang ini dulu. Sekarang kita cari yang ini, X dikurang 3 mutlak. Bagaimanakah cara mencari X-nya? Masih ingat definisi nilai mutlak yang dijelaskan tadi? Masih ingat? Ya. Jadi ini akan bernilai positif X kurang 3 jika X kurang 3 itu lebih dari atau sama dengan 0. Masih ingat? Sekarang kita cari X-nya dari sini ya. X kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 3. X negatif 3 ditambahkan dengan 3, negatif 3 ditambah 3 itu 0. Jadi tersisa X. Dan ini positif 3. Sehingga mutlak X kurang 3 itu akan bernilai X kurang 3 jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 3. Sekarang nilai mutlak X kurang 3 itu akan bernilai negatif X dikurang 3 jika X kurang 3 nya bernilai kurang dari 0. Berdasarkan definisi di awal tadi. Kalau seperti ini, sama seperti yang di atas, kedua ruas kita tambahkan dengan 3 sehingga X kurang dari 3. Sekarang sudah kita dapatkan nilai mutlak untuk yang ini. Sekarang kita coba yang ini lagi. Sama seperti yang di atas, 2X dikurang 8 mutlak sama dengan akan dua nilainya akan bernilai positif 2X kurang 8 jika 2X kurang 8 nya lebih dari atau sama dengan 0. 2X kurang 8 lebih dari sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 8 ke sebelah menjadi 2X lebih dari sama dengan 8. Kedua ruas kita kali dengan setengah, 2X kita kali dengan setengah jadi X lebih dari sama dengan 8 per 2. Jadi X nya lebih dari sama dengan 4. Lanjut, 2X kurang 8 ini akan bernilai negatif 2X kurang 8 jika 2X kurang 8 nya kurang dari 0. 2X kurang 8 nya kurang dari 0. Maka
seperti yang di atas. 8 kita kedua ruas kita tambahkan dengan 8 jadi 2x, dan 8 tambah 8 itu 0, kurang dari 8. Di sini 0 tambah 8, maka x nya kurang dari 8 per 4. Oh bukan, 8 per 2 ya kawan-kawan. X sama dengan x kurang dari 4. Sekarang kita peroleh 4 nilai x yang berbeda-beda. Keempat nilai x ini dapat kita buat menjadi, di sini kita gambar garis bilangan. Di sini ada 3 dan ada 4 ya. Dari keempat hasil ini kita bisa membuat 3 daerah yang berbeda. Daerah pertama yaitu daerah yang kurang dari 3. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 5, negatif 1000. Itu daerahnya yang pertama, yaitu daerah kurang dari 3. Kemudian ada daerah yang kedua. Ini daerahnya antara 3 dan 4. 3,5, 3,6, 3,7 dan seterusnya antara 3 dan 4. Dan daerah ketiga, daerah yang lebih dari 4. Yang lebih dari 4 banyak ya, 5, 10, 15, 25, 35,5 ya, dan seterusnya. Dari keempat penyelesaian ini dapat kita buat ke daerah 1, 2, dan 3. Bagaimana cara mengetahuinya? Mulai dari sini. Nih, x lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3 otomatis tidak termasuk ke daerah 1. Termasuk ke daerah 2, 4, 5, 6, 7 kan lebih dari sama dengan 3. Maka ini masuk ke daerah 2 dan juga masuk ke daerah 3. Betul? Kemudian untuk yang kedua, x kurang dari 3. X kurang dari 3 berarti hanya masuk di daerah 1 saja. Ini masuk di daerah 1. Terus x lebih dari sama dengan 4. Gak mungkin dong 3, 2, 1. Berarti x lebih dari sama dengan 4 ini masuk di daerah 3. Ini masuk di daerah 3. Ini x kurang dari 4 ya, ini x kurang dari 4, maka masuk di daerah 2 dan 1 ya kan. 3 bisa, 2 bisa, 3,5 juga bisa. Jadi ini masuk di daerah 1 dan daerah 2. Sekarang kita coba cari penyelesaian di daerah pertama terlebih dahulu. Daerah pertama yaitu daerah kurang dari 3. Sekarang kita lihat yang masuk daerah pertama. Yang masuk daerah pertama yaitu daerah ini, daerah 1, dan di sini daerah 1 juga. Nah, bagaimana cara menyelesaikan daerah pertama? Kita ganti nilai mutlaknya ini dengan nilai yang sudah kita temukan di daerah pertama tadi. Langsung saja. Ini ada 2x ya, ketinggalan. Kita coba di lembar yang lain. Baiklah, inilah dia daerah 1 tadi. Daerah 1 tadi daerah yang kurang dari 3. Yang kurang dari 3 tadi, yang ini kita ambil yang negatifnya, nilai yang negatif karena x-nya kurang dari 3 tadi. Dan yang ini kita ambil nilai yang negatif karena nilai x-nya tadi kurang dari 4, dan itu juga termasuk daerah 3. Ya, kita substitusikan, kita ganti nilai mutlaknya dengan ini tadi, sehingga hasilnya kita coba sederhanakan. Negatif dikali x, negatif x, negatif dikali negatif 3,
positif 3 ya kan, ditambah dengan negatif 2x ditambah negatif kali negatif menjadi tambah 8, hasilnya sama dengan 5. Negatif x ditambah negatif 2x, hasilnya negatif 3x. Lanjut, 3 ditambah 8 sama dengan 11, sama dengan 5. Negatif 3x, ini tambah ya, negatif 3x, kedua ruas kita kurangkan dengan 11. 11 kurang 11 0, sama dengan 5 kurang 11. 5 kurang 11 negatif 6. Negatif 3x sama dengan negatif 6. Maka x-nya adalah negatif 6 per negatif 3. X sama dengan 2. Sekarang kita lihat apakah x sama dengan 2 ini masuk ke daerah 1? Masuk ya, karena daerah 1 adalah daerah kurang dari 3, maka 2 ada di daerah 1. Maka x sama dengan 2 ini terpenuhi. Sekarang kita coba di daerah yang kedua. Oke, kita lanjut ke daerah 2. Daerah 2 yaitu daerah antara x antara 3 dan 4. Mari kita lihat. Mutlak x kurang 3 yang masuk daerah 2 adalah nilai yang positif, x kurang 3. Dan mutlak 2x kurang 8 yang memenuhi daerah 2 adalah nilai yang negatif, yang sudah kita tentukan di lembar sebelumnya tadi. Langsung saja kita sederhanakan. X kurang 3 tetap ya. X kurang 3 tambah negatif 2x. Negatif 2x, negatif kali negatif 8, positif 8, sama dengan 5. Langsung saja, x dikurang 2x. X kurang 2x, negatif x. Negatif x. Negatif 3 ditambah 8. Negatif 3 ditambah 8, 5. Tambah 5, sama dengan 5. Negatif x, kedua ruas kita kurangkan dengan 5. 5, sini 5 kurang 5 menjadi 0. Maka x-nya sama dengan 0. Sekarang kita lihat x sama dengan 0. Apakah masuk ke daerah 2? Daerah 2 daerah antara 3 dan 4. Berarti 0 tidak masuk. Daerah 0 itu ada di luar daerah 2. Di sini ya 0 ya. Tidak ada di sini. Maka x sama dengan 0 bukan penyelesaian dari persamaan linier nilai mutlak ini. Kita lanjut cari daerah 3. Oke, kita lanjut ke daerah 3 yaitu daerah yang lebih dari 4. X kurang 3 itu menjadi x kurang 3. 2x kurang 8 itu yang positif juga. 2x kurang 8 juga, itu sama dengan 5. Langsung kita selesaikan. X tambah 2x menjadi 3x. Negatif 3 dikurang 8. Negatif 3 dikurang 8 menjadi negatif 11. Negatif 11 sama dengan 5. Kedua ruas kita tambahkan dengan 11. 3x, 11 nya menjadi 0. Kemudian 5 ditambahkan 11 menjadi 16. Maka x-nya adalah 16 per 5. 16 per
3. 16 per 3. 16 per 3 itu adalah 5,333. 5,333. 5,33. Ada di daerah 3? 5,333. Ada ya di sini ya. 5,333. Maka penyelesaian dari persamaan linear nilai mutlak X kurang 3 ditambah nilai mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5 itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 16 per 3. Jadi ini jawabannya. Mohon maaf salah ya kawan-kawan ya. Jadi X nya ini bukan 1 tapi 2. Jadi hasil penyelesaian dari persamaan mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5 itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 16 per 3. Sedangkan X sama dengan 0 tadi itu tidak termasuk penyelesaian karena X nya tidak di dalam daerah penyelesaian, daerah 2 tadi, tidak termasuk dalam daerah 2. Oke, sampai sini dulu materi kita. Insya Allah paham ya kawan-kawan semuanya ya. Dan untuk membuktikan bahwa kalian sudah paham, sekarang mari kita kerjakan latihan berikut ini. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Oke, kawan-kawan semangat. Tetap belajar terus meskipun kita sedang di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan sampai sini saja dulu perjumpaan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.